Menggetarkan dan bikin tercengang. Jay Itzes buka suara soal performa timnas jadi harapan kami kehilangan chemistry, ini bisa efek pergantian pelatih. Termasuk untuk timnas U23 juga. Atau bisa juga banyak pemain baru dan yang jelas kami kurang jam latihan bersama. Simak selengkapnya komentar nan mengejutkan ini. Kata-kata Indra Syafri buat Gerald Vandenburg sungguh mengejutkan publik. Hingga bikin tercengang, usai timnas U23 Indonesia dengan sangat menyedihkan gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Seperti apakah komentar Indra Syafri? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menggetarkan dan bikin tercengang. Jay Itzes buka suara soal performa timnas jadi harapan kami kehilangan chemistry, ini bisa efek pergantian pelatih. Termasuk untuk timnas U23 juga. Atau bisa juga banyak pemain baru dan yang jelas kami kurang jam latihan bersama. Simak selengkapnya komentar nan mengejutkan ini. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes membuat pernyataan yang mengejutkan publik sepak bola tanah air. Dalam wawancara terbaru, bek tangguh yang kini memperkuat klub Eropa tersebut menanggapi performa kurang memuaskan timnas senior dan kegagalan timnas U23 asuhan Gerald Vandenburg. Jay tak segan mengangkat isu chemistry tim, mental bermain, hingga transisi kepelatihan dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Dalam beberapa minggu terakhir, timnas Indonesia menghadapi sorotan tajam dari publik. Kegagalan timnas U23 untuk lolos dari babak kualifikasi menjadi pukulan telak, sementara timnas senior hanya mampu bermain imbang saat menghadapi Lebanon dalam laga uji coba. Kondisi ini membuat banyak pihak mempertanyakan arah baru yang dibawa pelatih baru Patrick Kluivert. Jay Itzes sebagai kapten memberikan pandangannya dengan jujur dan terbuka. Memang kami merasa ada yang kurang dari segi chemistry bermain. Mungkin karena proses adaptasi yang belum selesai, bisa juga karena perubahan strategi dari pelatih sebelumnya ke pelatih yang baru. Tapi kami menyadari itu dan tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Jay. Ia juga menyoroti dampak psikologis dari kegagalan timnas U23. Menurutnya, pencapaian negatif di level junior turut memengaruhi atmosfer dan motivasi di level senior. Saya ikut prihatin atas hasil yang diraih adik-adik kita di timnas U23. Mereka pasti sudah berusaha keras, tapi hasil tidak berpihak. Kegagalan itu seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, bukan hanya bagi mereka, tapi juga kami yang di tim senior, jelasnya. Terkait performa tim senior yang belum memuaskan, Jay tidak menutup mata. Ia menyebut hasil imbang melawan Lebanon sebagai bukti bahwa tim masih butuh waktu untuk kembali solid. Laga lawan Lebanon memang tidak seperti yang kami harapkan. Kami bermain kurang maksimal, mungkin karena belum terlalu menyatu dalam sistem baru yang dibawa Coach Kluivert. Dibandingkan era Shin Tae-yong, transisinya terasa berbeda dan butuh penyesuaian, tambahnya. Jay juga mengingatkan pentingnya mental bertanding yang kuat, terutama saat menghadapi tekanan besar dari publik dan media. Kami sadar ekspektasi publik sangat tinggi. Itu bukan hal yang buruk, justru jadi motivasi. Tapi di lapangan, mental juga berperan besar. Saat merasa tidak klop sebagai tim, performa pasti turun. Itu yang sedang kami coba perbaiki sekarang, ujarnya. Meski demikian, Jay tetap menunjukkan sikap optimis terhadap laga-laga mendatang. Ia meminta dukungan publik menjelang pertandingan penting bulan depan, di mana timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan tangguh, Arab Saudi dan Irak. Kami mohon doa dan dukungannya. Bulan depan akan jadi momen penting untuk membuktikan bahwa kami bisa bangkit.
Saya pribadi berharap skema Coach Kluivert bisa segera menyatu dengan karakter pemain kita, terutama saat menghadapi tim sekelas Arab dan Irak, katanya. Jay juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah menorehkan sejarah mengalahkan Arab Saudi 2-0 di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Menurutnya, momen tersebut bisa menjadi bahan pelajaran penting bagi tim dan pelatih baru. Kemenangan atas Arab Saudi dulu bukan keberuntungan. Itu hasil dari kerja keras, strategi yang matang, dan kekompakan tim. Saya pikir kita bisa pelajari ulang bagaimana struktur permainan saat itu dan mungkin menyesuaikan beberapa hal agar lebih efektif di era sekarang, ujarnya. Pernyataan Jay Itzes mendapat tanggapan positif dari sejumlah pengamat sepak bola. Sikap terbukanya dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan kepemimpinan sejati seorang kapten timnas. Kini semua mata tertuju pada langkah Patrick Kluivert dalam memoles skuad Garuda. Publik menanti bukti nyata dari strategi barunya. Mampukah pelatih asal Belanda itu mengembalikan performa terbaik tim? Ataukah proses adaptasi ini akan menjadi tantangan berkepanjangan? Yang jelas, Jay Itzes dan rekan-rekannya sudah menyatakan komitmennya. Mereka akan terus berjuang meski dalam situasi transisi. Dukungan penuh dari masyarakat akan menjadi bahan bakar penting dalam perjalanan mereka menghadapi ujian besar di laga internasional mendatang. Semua komentar di atas jadi harapan kami, semoga ada perubahan lebih baik untuk menuju Piala Dunia bulan depan. Kata-kata Indra Syafri buat Gerald Vandenburg sungguh mengejutkan publik, hingga bikin tercengang. Usai timnas U23 Indonesia dengan sangat menyedihkan gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Seperti apakah komentar Indra Syafri, mantan Direktur Teknik PSSI sekaligus ex-pelatih timnas U20 Indonesia? Indra Syafri memberikan dukungan buat Gerald Vandenburg seusai timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Timnas U23 Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U23 2026 setelah kalah 0-1 dari Korea Selatan dalam laga pamungkas Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Selasa 9/9/2025. Timnas U23 Indonesia sebenarnya dalam laga penentu ini memberi perlawanan sengit kepada Korea Selatan. Namun gol tunggal yang dicetak Hwang Du-yun pada menit ke-6 membuat skuad Garuda Muda tak bisa berbuat banyak. Pasalnya hingga pertandingan berakhir mereka tak mampu membobol gawang Korea Selatan. Untuk itu, timnas U23 Indonesia pun harus menerima kenyataan gagal ke Piala Asia U23 2026. Kegagalan ini tentu saja mengecewakan buat skuad Garuda Muda. Pasalnya, ini menjadi penurunan prestasi buat timnas U23 Indonesia. Saat dilatih oleh Shin Tae-yong, skuad Garuda Muda untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23 pada edisi 2024. Bahkan meski pertama kali tampil di ajang Asia tersebut, Shin Tae-yong membuat kejutan yang luar biasa. Pasalnya, timnas U23 Indonesia berhasil mencapai babak semifinal di Piala Asia U23 2024 lalu. Namun kali ini tim asuhan Gerald Vandenburg bahkan tak mampu lolos ke Piala Asia U23 2026. Situasi ini membuat Gerald Vandenburg mendapat banyak kritikan dari pecinta sepak bola tanah air. Ini karena ia tak mampu melanjutkan tren positif yang ditinggalkan Shin Tae-yong.
Saat banyak kritik dilontarkan buat pelatih asal Belanda tersebut, Indra Syafri, yang juga memiliki pengalaman menukangi timnas U23 Indonesia, memberikan dukungan buat Gerald van den Burg. Pelatih yang pernah membawa timnas U23 Indonesia meraih gelar juara SEA Games 2023 lalu itu percaya dengan Gerald van den Burg. Kami semua percaya pada Anda, Coach Gerald van den Burg, ujar Indra Syafri. Pelatih dengan banyak pengalaman menukangi timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia ini percaya Gerald bakal bisa membawa tim merah putih lebih baik. Ia percaya Gerald van den Burg bakal bisa membawa timnas U23 Indonesia ke level lebih tinggi demi membawa kader Arel dan kawan-kawan bisa melangkah lebih jauh lagi. Indra Syafri mendukung Gerald agar terus bekerja keras bersama timnas U23 Indonesia. Teruslah bekerja dengan baik dan teruslah membawa tim nasional U23 ke level yang lebih tinggi, tuturnya. Sekadar informasi, nama Indra Syafri belakangan santer dikabarkan bakal menukangi timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025 pada November mendatang. Walaupun dari PSSI sendiri belum membuat pengumuman resmi, tetapi Gerald van den Burg pada Juli lalu telah mengaku tak akan menukangi timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gyökeres di Arsenal tak sedap dipandang, tapi jadi perbincangan dunia. Viktor Gyökeres memang belum benar-benar memikat hati para pendukung Arsenal. Dari 3 laga awal musim ini, meski sudah mencetak 2 gol, penampilannya dinilai masih jauh dari kata meyakinkan, terutama saat melawan tim-tim besar. 2 gol Gyökeres tercipta saat Arsenal membantai tim promosi Leeds United 5-0. Namun saat menghadapi Manchester United dan Liverpool, striker berusia 27 tahun itu bahkan tak mencatatkan satupun tembakan. Hal ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan dampaknya di laga-laga besar. Mantan bek Inggris Jamie Carragher ikut angkat suara. Menurutnya permainan Gyökeres tidak enak dilihat, meski ia mengakui bahwa menilai pemain hanya dari 3 pertandingan awal tentu belum cukup adil. Carragher juga menambahkan dirinya percaya Kai Havertz akan lebih dipercaya oleh Arteta untuk tampil di laga-laga krusial. Lantas, apakah Gyökeres hanya butuh waktu? Atau justru ia bukan sosok yang tepat untuk lini serang Arsenal? Apa pendapatmu tentang performa awal Gyökeres? Apakah ia layak diberi waktu lebih atau sudah saatnya Arteta mencari alternatif lain? Tulis komentarmu di bawah. Arsenal kalahkan MU dan Liverpool. Arteta siap boyong gelandang 1 triliun dari Bundesliga. Arsenal berhasil mengungguli Manchester United dan Liverpool dalam perburuan salah satu gelandang paling bersinar di Bundesliga. Adalah Angelo Stiller, pemain Stuttgart bernilai 1,08 triliun rupiah, yang kini jadi target utama Mikel Arteta.
The Gunners menunjukkan keseriusan mereka dalam memperkuat lini tengah. Meski sudah memiliki trio Subimendi, Declan Rice, dan Martin Odegaard sebagai poros utama, Arteta tetap ingin menambah kedalaman skuad. Apalagi performa luar biasa Mikel Merino bersama timnas Spanyol baru-baru ini menciptakan dilema tersendiri. Merino yang mencetak hat-trick saat Spanyol membantai Turki 6-0 mulai diragukan masa depannya karena faktor usia. Angelo Stiller pun masuk radar utama. Gelandang 24 tahun ini tampil impresif sejak bergabung dengan Stuttgart secara gratis pada 2023. Ia sudah mengemas 5 gol dan 18 assist dari 85 penampilan dengan 11 assist hanya di musim 2024/25. Tak heran jika pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, dibuat terkesan. Apakah menurut Anda Stiller akan cocok di lini tengah Arsenal? Apakah ini langkah yang tepat untuk mengejar gelar musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. Arsenal wajib datangkan Kevin De Bruyne dari Napoli, bukti statistik tak terbantahkan. Ambisi Arsenal untuk kembali berjaya di Premier League dan Liga Champions menuntut kedalaman skuad yang lebih matang dan berpengalaman. Di tengah stagnasi kreativitas lini tengah, nama Kevin De Bruyne kembali mencuat sebagai solusi yang masuk akal sekaligus strategis. Meski baru saja bergabung dengan Napoli, performa impresifnya membuktikan bahwa sang gelandang Belgia belum habis. Justru, ia bisa menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan Arsenal untuk meraih gelar besar. Debut De Bruyne di Serie A langsung mencuri perhatian. Gol briliannya dari tendangan bebas kontra Sassuolo jadi bukti bahwa kualitasnya tetap di level tertinggi. Dengan kontribusi besar baik di level klub maupun timnas, pengalamannya bisa membawa pengaruh besar di ruang ganti The Gunners yang mayoritas diisi pemain muda. Melihat kondisi ini, bukankah Arsenal seharusnya tak ragu untuk bergerak cepat? Bagaimana menurut Anda, apakah Kevin De Bruyne layak menjadi target utama Arsenal musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Nasi sudah menjadi bubur. Erick Thohir mengejutkan publik bola Indonesia. Bicara soal nasib Gerald van den Burg usai timnas Indonesia U23 gagal lolos Piala Asia U23 2026. Seperti apakah putusan PSSI? Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun ya guys.
Tim Timnas Indonesia U23 harus menelan pil pahit setelah menelan kekalahan 0-1 dari Korea Selatan di laga pamungkas Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Selasa 9 September 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat tim asuhan Gerald Vandenberg itu gagal melangkah ke putaran final yang akan digelar di Arab Saudi. Menanggapi kekalahan tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi atas perjuangan tim Garuda Muda. Meski kecewa, Erick merasa Timnas Indonesia U23 sudah berusaha keras membongkar pertahanan Korea Selatan, bahkan dengan mencoba berbagai formasi. 1. Rencana evaluasi Erick Thohir menyebut kegagalan ini sebagai kekalahan terhormat melawan tim yang sangat kuat. Pasalnya, di laga penentu Timnas Indonesia U23 mampu membuat Korea Selatan U23 kewalahan meski pada akhirnya tumbang 0-1. Tim sudah bekerja keras, tadi formasi 4-4-2, 3-5-2, coba lagi dengan formasi lain dan akhirnya tetap kalah 1-0 lawan Korea, tim yang sangat bagus. Ya, saya rasa kita kalah terhormat, ujar Erick usai laga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, dikutip Rabu (10 September 2025). Dengan hasil ini, nasib pelatih Gerald Vandenberg menjadi sorotan. Namun, Erick menegaskan ia akan menyerahkan evaluasi sepenuhnya kepada Direktur Teknik PSSI. Evaluasi ini tak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga pada keseluruhan program untuk persiapan SEA Games yang akan datang. Saya akan meminta Direktur Teknik untuk meninjau semuanya, tidak hanya hasil hari ini, tetapi juga persiapan ke depan, kata Erick. Gol tunggal kemenangan Korea Selatan dicetak oleh Hwang Do-yoon di menit ke-7, memanfaatkan umpan dari Lee Seung-won. Kekalahan ini mengakhiri mimpi Timnas Indonesia U23 untuk tampil di ajang Piala Asia U23 2026.